Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan peradaban Arab sebelum Islam. Nah, pembahasan pertama berkaitan dengan kondisi geografis Jazirah Arab. Secara geografis, posisi Jazirah Arab itu berada sangat strategis, meskipun kondisi di antaranya daratannya itu diliputi oleh gurun pasir. Jadi Jazirah Arab ini terletak di antara benua-benua yang terkenal dalam dunia lama dan sebagai tempat persimpangan baik di darat ataupun di laut. Nah, sebelah barat, kalian lihat sebelah barat Laut Jazirah Arab merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sedangkan sebelah timur laut itu merupakan pintu gerbang ke benua Eropa. Sebelah timur membuka jalan ke negeri non-Arab seperti Timur Tengah, kemudian India dan Cina. Dengan demikian, Jazirah Arab merupakan tempat bertemunya seluruh benua utama pada waktu itu, yaitu benua Asia, Afrika, dan juga Eropa. Ya, karena benua Amerika dan Australia baru ditemukan belakangan melalui darat dan laut. Jadi tidak heran kalau Jazirah Arab ini menjadi tempat berlabuhnya kapal dagang dan tempat singgah kafilah dagang yang menempuh jalur darat, ya. Nah, Jazirah Arab atau disebut juga dengan Semenanjung Arab ini dikelilingi oleh laut. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Kalian bisa lihat di slide-nya ya. Laut Merah itu di sebelah barat ya. Kemudian dan juga Teluk Aqobah. Kemudian di sebelah tenggara itu terdapat Laut Arab ya yang merupakan bagian dari Samudra Hindia. Dan sebelah timur laut itu terdapat Teluk Oman, Selat Hormuz dan Teluk Persia. Semenanjung Arab tidak mempunyai batas yang jelas dengan gurun pasir Syam. Tetapi yang sering dijadikan rujukan adalah perbatasan sebelah utara Arab Saudi dengan Kuwait. Sebagian besar wilayah itu terdiri dari padang pasir, tetapi di bagian barat laut terdapat gugusan pegunungan yang mendapat curah hujan yang lebih banyak daripada daerah lainnya di Semenanjung Arab. Luas seluruhnya di Jazirah Arab itu sekitar 1.300.000 mil persegi. Jadi letak geopolitik ini sangat menguntungkan bagi kondisi sosial, ekonomi, dan politik bangsa Arab karena keadaan tanahnya sebagian besar dari padang pasir yang tandus, terutama bagian tengah, sedangkan sebagian selatan atau bagian pesisir pada umumnya tanahnya cukup subur. Nah, Jazirah Arab ini terkait dengan peta ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi yang termasuk negara-negara di Jazirah Arab ya, negara yang termasuk wilayah Jazirah Arab itu ada Bahrain, kalian bisa lihat di peta, kemudian ada juga Kuwait, ada Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Arab Saudi ya. Jadi beberapa wilayah yang termasuk kawasan ini adalah padang pasir Syria sebelah selatan, wilayah timur Yordania, bagian tenggara Syria, dan bagian barat Irak ya. Jadi negara-negara di Jazirah Arab tersebut ya tadi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Arab Saudi itu membentuk kerjasama negara teluk ya. Kecuali Yaman tidak mau membentuk negara teluk. Negara-negara Arab Teluk Persia itu kerajaan Arab Saudi memiliki wilayah yang sangat luas. Itulah secara geografisnya seperti itu. Selanjutnya silsilah atau sejarah bangsa Arab ya. Arab itu artinya adalah padang pasir, tanah gundul dan gersang, nggak ada air dan tanamannya. Nah, itu arti dari Arab. Jadi bangsa Arab itu bangsa suatu entitas yang berasal dari keturunan Sam, putra tertua Nabi Nuh ya. Entitas lainnya adalah bangsa Arab itu juga keturunan dari Romawi dan Persia. Mereka berdomisili di sekitar wilayah barat daya benua Asia atau yang biasa dikenal dengan Semenanjung Arabia. Nah, bangsa Arab memiliki akar sejarah yang panjang ya. Mereka termasuk ras atau rumpun bangsa Kaukasoid ya atau Kaukasia atau Asia Barat yang juga dikenal dengan nama Semit atau Semitik. Nah, sejarawan itu membagi Arab berdasarkan silsilah keturunannya menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Arab Ba'idah ya. Arab Ba'idah ini adalah kaum Arab yang terdahulu, yang rincian sejarahnya mereka nggak tahu, tidak diketahui secara sempurna. Ya, jadi seperti halnya kaum Samud, kaum Tasam, dan Amlak. Jadi ini tidak diketahui secara pasti terkait dengan keturunan dari Arab Ba'idah ini. Kemudian yang kedua, itu ada Arab Aribah ya. Arab Aribah ini yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan dan dinamakan Arab Qahtaniyah.
Jadi Arab Aribah ini atau kaum Kohtan ini bertempat tinggalnya di negeri Yaman, ya, dan terdiri dari beberapa suku. Ada dua suku utama yang tinggal di sana, yaitu suku Himyar dan suku Kahlan. Suku Himyar ini adalah anak keturunannya terkenal adalah Zaid al-Jumhur, ya, Kuda'ah dan kaum Sakasik, ya. Nah, sedangkan suku Kahlan itu adalah anak keturunan yang terkenal itu adalah Hamdan, Anmar, Tayyi, Madzad, Lahm, Juzam, Azed, Aus, dan Khosraz. Nah, jadi keturunan Kahlan ini berpindah dari Yaman, kemudian menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab, dan mayoritas kepindahan mereka itu menjelang peristiwa banjir besar akibat runtuhnya bendungan Ma'rib, yaitu tatkala mereka gagal dalam perdagangan. Kegagalan tersebut akibat tekanan dari Romawi terhadap jalur perdagangan laut dan perusakan mereka terhadap jalur darat setelah menduduki Mesir dan Syam, ya. Jadi awalnya ini berasal Arab Aribah ini kebanyakan dari Yaman, kemudian menyebar ke seluruh jazirah Arab. Berikutnya adalah Arab Musta'ribah. Nah, Arab Musta'ribah itu adalah kaum Arab yang keturunannya dari Nabi Ismail bin Ibrahim, ya. Jadi keturunan ini dinamakan, istilah lainnya adalah Arab Adnaniyah. Jadi kakek mereka yang teratas yaitu Nabi Ibrahim berasal dari Ar, suatu wilayah tepi barat Sungai Efrat dekat Kufah, Irak. Jadi berbagai bukti sejarah telah menjelaskan secara rinci tentang negeri tersebut, tentang keluarga Ibrahim, dan tentang keadaan agama dan sosial di negeri tersebut. Nah, Nabi Muhammad itu berasal dari bangsa Arab Musta'ribah, yang mana Nabi Muhammad itu nenek moyangnya ujungnya adalah Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan bangsa Arab Musta'ribah. Baik, mayoritas bangsa Arab memiliki sistem kepercayaan agama tauhid, yaitu mengikuti dakwahnya Nabi Ismail alaihissalam tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya yaitu Ibrahim alaihissalam, yang intinya adalah menyembah Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu pun kemudian bergulir semakin lama hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi Ismail kepada mereka, ya. Sekalipun begitu masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Nabi Ibrahim, ya. Nah, kemudian kepercayaan berikutnya adalah musyrik. Nah, kepercayaan berikutnya adalah musyrik yang terjadi sebelum Islam datang, ya. Kepercayaan musyrik ini adalah dimulai provokator utamanya adalah Amr bin Luhai. Jadi Amr bin Luhai ini sebagai pemimpin Bani Khuza'ah, yang mana Amr bin Luhai ini sebagai orang yang terkenal suka berbuat kebajikan, mengeluarkan banyak sodako dan respek juga terhadap urusan agama. Sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggap Amr bin Luhai itu sebagai ulama yang besar dan wali yang disegani. Nah, kemudian Amr bin Luhai pun kemudian mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana kemudian dia melihat penduduk Syam menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik serta benar. Sebab menurutnya Syam itu adalah tempatnya para rasul dan kitab. Maka Amr bin Luhai pun pulang, ya, sambil membawa hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Ya, setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Nah, berhala mereka yang terdahulu adalah Manat yang ditempatkan di tepi Laut Merah. Kemudian mereka membuat berhala Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Inilah tiga berhala yang paling besar, yaitu Hubal, Manat, ya, Lata dan Uzza. Ya, jadi setelah itu kemusyrikan pun menjadi semakin merebak dan berhala yang kecil itu bersebaran di sekitar tempat di Hijaz. Ya, dikisahkan bahwa Amr bin Luhai ini adalah mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin inilah yang memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaumnya Nabi Nuh itu terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana, kemudian mengangkatnya dan membawanya ke Tihamah. Dan setiap musim haji tiba, maka mereka menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya berhala itu pun kembali ke tempat asalnya masing-masing, sehingga di setiap kabilah dan setiap rumah hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung, ya. Nah, maka tatkala Rasul menghancurkan Mekah, ya,
menaklukkan Mekah, menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala yang beliau hancurkan. Ya, itulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Nabi Ibrahim. Nah, tradisi atau tata cara mereka melakukan penyembahan terhadap berhala ini ya macam-macam. Ada yang mereka mengelilingi berhala, mendatanginya, kemudian berkomat kamit di hadapannya. Kemudian selain itu juga ada tata caranya nanti di kemusyrikan di Mekah nanti akan dijelaskan secara lebih rinci di slide selanjutnya. Kemudian agama yang masih ada juga di di sistem kepercayaan yang ada sebelum Islam datang itu adalah Yahudi. Ya, jadi Yahudi ini kebanyakan mereka tinggal di Yathrib atau yang sekarang disebutnya dengan Madinah, ya. Jadi orang-orang Yahudi ini berubah menjadi orang yang sombong. Pemimpin mereka itu menjadi sesembahan selain Allah, ya. Jadi para pemimpin inilah yang membuat hukum di tengah manusia dan menghisab mereka menurut kehendak yang terbetik di dalam hatinya. Kemudian agama Nasrani pun berubah menjadi agama paganisme yang sulit difahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dengan manusia, ya. Jadi inilah yang kedua adalah Nasrani. Yang berikutnya adalah agama kepercayaan berikutnya adalah Majusi, yaitu kepercayaan menyembah terhadap api. Dan yang terakhir itu adalah Sobi'ah, ya. Apa itu Sobi'ah? Ya, jadi yang dimaksud dengan Sobi'ah itu adalah agama yang menyembah ya para malaikat, ya. Jadi Sobi'ah, kaum Sobi'in, ya. Kepercayaan pemeluknya itu menyembah kepada para malaikat. Seperti itu terkait dengan sistem kepercayaan sebelum Islam datang. Baik, nah ini adalah contoh kemusyrikan di kota Mekah. Yang pertama, ya, cara mereka melakukan kemusyrikan di kota Mekah itu adalah yang pertama adalah dengan mengelilingi berhala dan mendatanginya, ya. Jadi dan berkomat kamit, ya, berkomat kamit membacakan doa-doa tertentu, ya kan, kemudian dikelilingi, ya. Perlu diketahui bahwa berhala-berhala tersebut, ya, yang terpenting pada saat itu adalah berhala Hubal yang dianggap sebagai dewa terbesar, terletaknya di Ka'bah. Sedangkan Lata itu dewa tertua, terletaknya di Taif. Uzza itu di Hijaz, dan kedudukannya di bawah Hubal dan Manat, ya, terletak di Yasrib, ya. Berhala-berhala itu mereka jadikan tempat menanyakan dan mengetahui nasib baik dan buruk. Ya, jadi Lata, Uzza, dan Manat itu adalah ketiga berhala itu disebut dalam Quran surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Lata itu berhala dari batu dan disembah oleh suku Sakif dan di Taif. Ya, kemudian Manat yang berarti putri Tuhan penentu nasib hidup dan mati manusia, itu salah satu berhala tertua. Berhala Manat diletakkan di Kudaid, sebuah desa dengan banyak mata air di utara Mekah, arah Madinah. Adapun Uzza berarti putri Tuhan yang perkasa. Berhala itu diletakkan di lembah Hurat, di Nakhlah Asyamsiyah di utara Zatu'iq. Uzza tidak hanya disembah kaum Quraisy dan Kinanah, tapi juga disembah dan dimuliakan oleh suku-suku lainnya. Ya. Jadi orang-orang tua menamakan anak-anak mereka menurut dewa itu seperti Abdul Uzza, ya. Itu sebagai nama asli dari Abu Lahab, ya. Nah, kemudian selanjutnya, kemusyrikan di kota Mekah juga mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling Ka'bah, tetapi caranya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka itu ketika menunaikan haji dan tawafnya itu tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi mereka menunaikan hajinya itu dengan cara tawafnya itu dengan cara telanjang dada, ya. Jadi dengan cara bertelanjang, mereka tidak menggunakan sehelai kain pun ketika melaksanakan tawaf, ya. Jadi itu tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menyajikan beberapa korban. Jadi mereka bertakorub atau upaya mendekatkan diri kepada berhala itu dengan cara menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan piaraan dan hewan kurban demi berhala dan menyebut namanya. Kemudian berikutnya adalah ada istilahnya Al-Bahirah, kemudian As-Saibah, Al-Wasilah, Al-Hami, yang mereka itu diperlakukan sedemikian rupa sebagai berhala. Al-Bahirah itu adalah anak As-Saibah, yaitu unta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Unta ini tidak boleh ditunggangi, ya, kemudian tidak boleh diambil bulunya, susunya juga tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, ya,
maka telinganya itu harus dibelah. Ya, telinganya harus dibelah. Setelah itu harus dilepaskan secara bebas bersama induknya. Kemudian ada lagi al-wasilah. Jadi al-wasilah itu adalah domba betina yang mempunyai 5 anak kembar yang semuanya betina secara berturut-turut. Domba ini bisa dijadikan sebagai sarana takorub kepada Allah. Oleh karena itu mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini. Kemudian berikutnya adalah al-hami. Al-hami itu adalah unta jantan yang sudah membuntingi 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Unta seperti ini nggak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Yaitu berikutnya adalah mengundi nasib dengan al-azlam. Jadi mereka mengundi nasib itu dengan menggunakan anak panah. Yang mana anak panahnya itu terdiri dari 2 mata anak panah, yang satu iya atau tidak. Al-azlam ini mereka gunakan untuk mengundi misalkan ketika hendak bepergian, ya, pergi atau tidak, nah itu diundi dengan menggunakan anak panah itu. Atau juga ketika menentukan seorang wanita yang melahirkan tanpa ayah, itu ditentukan oleh al-azlam. Anaknya itu ditentukan ya dengan cara apakah ini anaknya itu atau bukan, misalkan kemudian jawabannya ya atau tidak. Ketika jawabannya ya, maka si laki-laki tersebut harus mau untuk menjadi ayahnya. Kemudian berikutnya adalah mempercayai peramal dan ahli nujum. Jadi mereka betul-betul percaya dengan ramalan-ramalan yang memang terkait dengan penentuan nasib seseorang. Kemudian berikutnya adalah at-tiyaroh. Jadi at-tiyaroh ini adalah suatu cara ya yang mana mereka itu dengan cara menerbang ketika mereka hendak bepergian, ya, mereka itu meramal nasib sial itu dengan sesuatu namanya at-tiyaroh. Jadi pada mulanya mendatangkan seekor burung atau biri-biri, kemudian melepas burung atau biri-biri itu. Jika biri-biri itu berlari atau burung itu terbang ke arah kanan, maka mereka jadi bepergian. Tetapi ketika biri-biri atau burung itu terbang ke arah kiri, mereka tidak pergi, ya, tidak pergi. Jadi meramal dengan menggunakan at-tiyaroh. Terima kasih. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan kondisi sosial. Nah, sistem sosial masyarakat Arab sebelum Islam ya, itu berdasarkan pemukiman yang mereka huni dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kaum Badawi, yaitu penduduk padang pasir. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetapi senantiasa hidupnya berpindah-pindah. Makanya disebut sukunya suku Badui ya. Kemudian Ahlul Hador. Ahlul Hador itu merupakan penduduk yang sudah tempat tinggalnya itu sudah menetap di kota. Ya, jadi dalam hal ini mereka memiliki hidupnya itu dengan cara berdagang, bercocok tanam, dan industri. Kalau misalkan kaum Badawi itu kebanyakan mereka itu sebagai peternak karena berpindah-pindah untuk mencari tempat yang subur untuk beternak. Nah, kemudian dalam struktur masyarakatnya, ya, masyarakat Arab itu dari struktur istilahnya struktur kelas sosial itu terdiri dari kelas bangsawan dan juga kelas menengah ke bawah. Nah, kelas bangsawan ini mereka hidupnya terjaga ya, terjaga dari berbagai hal yang menyimpang ya. Tetapi terkadang juga mereka juga melakukan perbuatan yang tidak senonoh gitu ya. Nah, ada beberapa kondisi atau akhlak ya yang berkaitan dengan kaum kelas menengah ke bawah. Jadi kaum kelas menengah ke bawah itu dari segi sosialnya itu mereka itu melakukan pernikahan secara spontan. Artinya misalnya seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanitanya itu, lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Itu pernikahan secara spontan. Kemudian pernikahan istibda ya, yaitu pernikahan istibda ini yaitu seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, temuilah fulan dan berkumpullah bersamanya. Suaminya tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhnya hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya. Jika sudah jelas kehamilannya, maka suami itu bisa mengambil kembali istrinya jika memang dia menghendaki hal itu. Yang demikian ini dilakukan karena menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar. Berikutnya adalah pernikahan poliandri. Ya. Pernikahan poliandri itu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang yang semuanya mengumpuli seorang wanita. Jadi setelah wanita itu hamil, kemudian melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari kemudian dia mengundang semua laki-laki yang pernah berkumpul dengannya, dan mereka tidak bisa menolaknya hingga berkumpul di hadapannya, kemudian berkata,
Kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi dan aku kini telah melahirkan. Bayi ini adalah anakmu, hai fulan. Nah, dia bisa menunjuk siapapun yang dia sukai ya di antara mereka seraya menyebutkan namanya. Kemudian laki-laki itu pun bisa mengambil bayi tersebut. Berikutnya adalah pelacuran. Nah, pelacuran sekian banyak laki-laki bisa mendatangi wanita yang dikehendakinya yang disebut sebagai wanita pelacur. Jadi biasanya mereka para pelacur ini memasang bendera khusus di depan pintunya sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin mengumpulinya. Jika wanita pelacur ini hamil kemudian melahirkan anak, dia bisa mengundang seluruh laki-laki yang pernah mengumpulinya, kemudian diselenggarakan undian. Siapa yang mendapatkan undian, maka dia bisa mengambil anak itu dan mengakui sebagai anaknya, dan itu tidak bisa ditolak. Ya, berikutnya adalah poligami tanpa ada batasan. Ya, jadi laki-laki boleh menikahi wanita lebih dari satu dengan tanpa ada batasan, mau sampai 4 atau bahkan sampai 8 sampai 10 juga nggak apa-apa. Itu perilaku Arab jahiliyah. Kemudian berikutnya adalah membunuh bayi perempuan. Mereka menganggap perempuan itu adalah sesuatu hal yang hina, sehingga ketika mereka memiliki anak perempuan, mereka tidak mau. Sehingga akhirnya mereka pun banyak yang membunuh bayi perempuan, bahkan termasuk Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam, beliau pernah membunuh bayi anaknya sendiri, yaitu yang perempuan, karena merasa malu memiliki anak perempuan. Seperti itu. Terima kasih. Berikutnya adalah akhlak dan kultur bangsa Arab sebelum Islam datang. Yang pertama adalah meminum khamr dan bermain judi. Jadi berminum khamr atau berfoya-foya ya, dan berfoya-foya meminum khamr ini menjadi tradisi di kalangan saudagar, orang-orang kaya, para pembesar, penyair, dan sastrawan di daerah perkotaan. Dan perjudian ini merupakan kebiasaan penduduk di daerah perkotaan di Jazirah Arab. Mereka itu dianggap dermawan ya ketika mereka mau untuk mentraktir minum khamr. Kemudian hasil dari permainan judi itu juga terkadang mereka istilahnya berikan untuk fakir miskin agar disebut sebagai dermawan. Akhlak dan kultur yang jelek yang berikutnya adalah, yang tidak baik berikutnya adalah segala sesuatu yang ada berkaitan dengan keluhuran dan kemuliaan itu akan senantiasa dikejar oleh orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, karena mereka menganggap kemuliaan dan harga diri sukunya atau kabilahnya atau keluarganya itu lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian akhlak dan kultur berikutnya itu memenuhi janji. Mereka mengatakan bahwasannya janji itu sama dengan hutang yang harus dibayar. Maka orang Arab itu sampai sekarang mereka menganggap janji itu sebagai sesuatu hal yang memang harus betul-betul ditepati. Nah, kemudian sifat baik akhlak berikutnya adalah keengganan menerima kehinaan. Ini sebetulnya kultur berikutnya adalah karena memiliki keengganan menerima kehinaan, maka mereka cenderung berlebihan dalam keberanian, pencemburu, cepat naik darah, dan lain sebagainya. Sehingga mereka akan melakukan apapun ketika ada yang menghina dirinya ataupun keluarganya. Itulah akhlak dan kultur Arab secara umum ya. Mereka memiliki sifat-sifat yang baik ya, seperti halnya kedermawanan, pantang mundur, memenuhi janji, keengganan menerima kehinaan. Tetapi perilaku baiknya ini disalahgunakan. Contohnya seperti kedermawanan tadi. Mereka disebut dermawan ketika mereka mau mentraktir temannya itu minum khamr atau bermain judi. Hasil permainan judi itu disumbangkan kepada fakir miskin, mereka akan disebut sebagai dermawan. Mereka menurut dermawan, tetapi caranya yang salah. Ketika Islam hadir, maka sifat-sifat yang baik ini tetap dijaga, tetapi dalam aspek perilaku yang buruknya itu ditinggalkan. Seperti itu. Nah, sebagai penutup, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kondisi ekonomi atau pencaharian. Jadi kehidupan ekonomi di Jazirah Arab bisa diketahui dari perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kondisi Jazirah Arab yang bergurun sangat cocok digunakan untuk berdagang sebagai penunjang kemapanan ekonomi. Orang-orang Quraisy berdagang sepanjang tahun. Ya, di musim dingin mereka mengirim kafilah dagangnya itu ke Yaman, sementara di musim panas mereka mengirim kafilah dagangnya itu menuju Syam. Perdagangan yang paling ramai di Mekah yaitu di bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram, yang mana itu merupakan musim pasar ukaz. Ya, jadi begitu pula di bulan Rajab, karena di bulan Rajab itu banyak dikerjakan umroh
Bulan-bulan tersebut tadi mereka namai dengan Ashhurul Hurum atau bulan yang terlarang. Termasuk di dalamnya adalah larangan untuk melakukan peperangan di bulan tersebut. Jadi faktor yang menjadikan Mekah itu memiliki peranan dalam perdagangan adalah ketika negeri Yaman di selatan berpindah ke Mekah karena negerinya dijajah oleh bangsa Habsyi dan Persia sehingga perniagaan laut dikuasai oleh penjajah. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan yang kedua, peradaban Arab sebelum Islam. Silahkan untuk melanjutkannya di forum diskusi ketika ada yang ingin ditanyakan. Hatur nuhun.